Halo semua, perkenalkan nama saya Kila Kaira dari jurusan Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai topik monitoring and controlling beserta dengan pengimplementasiannya pada beberapa perusahaan seperti Microsoft, Apple, Bluebird, dan juga Coca-Cola. Pertama-tama yang akan dibahas hari ini itu terbagi ke 3 bagian, dimulai dari controlling proses, lalu dilanjutkan dengan pengimplementasiannya pada Microsoft, kemudian untuk bagian terakhir, yaitu ada tipe-tipe dari controlling itu sendiri, yang juga disertai dengan contoh dari perusahaan-perusahaan lainnya. Masuk ke bagian pertama, jadi sebelum dibahas lebih lanjut, di sini pada controlling proses itu diasumsikan bahwa performance standar itu sudah ditentukan pada proses yang sebelumnya atau planning proses. Dan di control proses ini ada 3 step yang akan dibahas lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Pada step pertama yaitu measure actual performance yang seperti namanya yaitu dilakukan untuk menentukan performa yang sebenarnya. Jadi bagaimana cara kita mengukur si performa ini? Jadi ada 4 sumber informasi yang bisa digunakan, yaitu yang bersumber dari observasi secara personal, melalui laporan statistik, laporan oral, dan juga laporan tertulis. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel yang ada di layar. Selanjutnya yaitu tentang apa yang perlu diukur, yang sebenarnya itu lebih penting daripada cara mengukurnya. Jadi di sini itu lebih penting karena kalau kita salah menentukan apa yang harus diukur, nantinya malah bisa menimbulkan suatu permasalahan. Dan biasanya apa yang diukur ini nantinya yang bakal menentukan apa yang perlu dilakukan oleh para pekerja. Buat nentuinnya bisa digunakan kontrol kriteria seperti employee satisfaction atau absenteeism rates, pokoknya hal yang bisa diukur. Terus bisa juga disesuaikan dengan keperluan kita. Misalkan kalau manajer pada toko pizza itu membuat kriterianya tentang berapa banyak pizza yang dikirim setiap harinya, terus juga misalnya berapa banyak kupon yang digunakan setiap harinya, dan semacamnya lah. Walaupun kebanyakan dari pekerjaan itu bisa diukur secara kuantitatif seperti yang contoh-contoh tadi, tapi manajer juga perlu memikirkan dan menggunakan pengukuran yang subjektif juga. Lalu lanjut ke step 2 yaitu comparing actual performance against the standard. Jadi meski adanya variasi terhadap performa pada pekerja dalam aktivitas tertentu itu kadang-kadang malah diharapkan, namun kita juga tetap perlu menentukan range dari variasi tadi yang bisa diterima. Seperti yang bisa dilihat pada gambar ada di layar. Jadi kalau di luar dari batas tersebut, maka hal tersebut perlu membutuhkan perhatian yang lebih besar lagi. Pada step yang terakhir yaitu taking managerial action, yang bisa dilakukan dengan tidak melakukan apa-apa oleh manajer, lalu ada juga yang membenarkan si actual performance-nya, atau bisa juga dilakukan dengan cara merevisi standar yang udah ada. Nah, yang pertama, yang akan dibahas kalau yang correct the actual performance, untuk hal yang ini, itu manajer perlu menentukan apakah dia akan membenarkan aksi yang salah secepatnya, supaya langsung back on track, atau dia memakai basic corrective action di mana dicari tahu dulu bagaimana atau kenapa performanya bisa keluar batas, baru setelah diketahui penyebabnya dibenarkan. Lalu untuk yang satunya lagi, yang revise the standard, itu biasanya dilakukan karena terkadang standar itu bisa jadi nggak masuk akal. Bisa jadi terlalu rendah atau malah terlalu tinggi. Jadi revisi yang dilakukan itu tinggal disesuaikan aja dengan performa yang terjadi di lapangan dan standar yang ada. Untuk slide yang ini itu ada rangkuman dari keputusan yang diambil oleh manajer dalam hal melakukan controlling. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu pengimplementasian dari kontrol proses tadi pada perusahaan Microsoft. Jadi berdasarkan annual report dari Microsoft di tahun 2012, pihak manajemen itu melakukan internal control terhadap laporan keuangannya itu berdasarkan framework yang udah dibuat dari internal control, yaitu framework terintegrasi yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission. Nah, jadi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pihak manajemen menyimpulkan bahwa
tidak ada perubahan atas pelaporan keuangan selama 1 kuartal yang berakhir di 30 Juni tahun 2012 yang berdampak secara material. Jadi yang mengaudit pelaporan ini itu dari Deloitte and Touche LPP. Intinya dari annual report tersebut bisa disimpulkan bahwa hasil kontrol yang dilakukan ternyata perusahaan itu dapat mempertahankan semua hal materialnya dan internal control juga telah berlangsung secara efektif per tanggal 30 Juni 2012 tersebut. Namun apabila ternyata didapati ada hal yang tidak wajar dari hasil audit, maka akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap sumber permasalahan atau kalau dalam teori yang tadi bisa dikatakan dari pihak manajerial mengkoreksi the actual performance-nya menggunakan metode basic corrective action. Selanjutnya yaitu di bagian terakhir ada types of control. Jadi kontrol itu terbagi ke 3 tipe, ada feed forward, concurrent, dan juga feedback control. Untuk yang pertama, pada slide ini akan dibahas tentang feed forward control. Jadi di tipe ini kita melakukan pencegahan terhadap permasalahan terlebih dahulu dengan mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan itu sebelum akhirnya terjadi. Untuk contohnya, di sini saya memberi contoh dari perusahaan Apple. Jadi dengan munculnya industri kripto, metaverse, dan Web3, atau generasi baru dari internet, bisa dikatakan bahwa saingan Apple bukan lagi Samsung, Tesla, Google, ataupun Intel lagi, melainkan sekarang juga dengan startup yang baru. Nah, untuk mencegah para software engineers dari Apple ini untuk pindah ke perusahaan lain, akhirnya Apple bahkan nyampe rela memberikan bonus ke para engineers-nya dengan range yang mulai dari 100.000 hingga 200.000 dolar dalam bentuk unit saham yang ditetapkan untuk diberi selama 4 tahun jika pekerja tersebut mau tetap stay bersama Apple. Jadi intinya pemberian bonus ini dilakukan untuk menyemangati para pekerja dan mencegah perusahaan lain dalam mengambil para engineers dari Apple. Kedua ada concurrent control, yaitu yang seperti namanya. Jadi controlling yang dilakukan itu berlangsung secara bersamaan dengan ketika aktivitas pekerjaannya sedang dilakukan juga. Untuk contoh sederhananya yaitu pada saat pemesanan taksi Bluebird melalui aplikasi. Jadi untuk monitoringnya, pertama para armada atau driver itu dilengkapi dengan GPS tracking device. Jadi si customer bisa langsung mengetahui di mana posisi driver sejak awal pemesanan hingga pemesanan itu selesai. Dan misal ketika driver malah menjauh dari kita bisa tahu dan langsung menghubungi si driver tersebut. Selain itu, setiap armada juga dilengkapi dengan teknologi MDT atau Mobile Data Transfer yang memungkinkan perusahaan untuk mengetahui armada taksi mana aja yang lagi kosong atau lagi mengangkut penumpang, lagi beristirahat, bahkan juga kecepatan dari taksi tersebut bisa ketahuan. Jadi yang berkecepatan tinggi nanti akan langsung berbunyi alarm di mobil tersebut, dan batas kecepatannya untuk Bluebird sendiri yaitu 110 km per jam. Yang terakhir ada feedback control, yaitu yang dilakukan setelah pekerjaan atau aktivitas selesai dilakukan. Nah, untuk contohnya yaitu dari perusahaan Coca-Cola. Jadi di tahun 2012 silam, salah satu teknisi proses di Coca-Cola, yaitu John Hutton, dilarikan ke rumah sakit setelah rekan kerjanya secara tidak sengaja menginjak pipa yang penuh dengan zat berbahaya panas yang biasa digunakan untuk membersihkan peralatan. Nah, penjepit penahan pipanya itu ternyata rusak yang menyebabkan pipanya meledak ke wajah si John. Jadi dari insiden tersebut, Coca-Cola akhirnya dituntut karena dinilai lalai dalam menjalankan tempat kerja yang aman bagi para pekerjanya yang bahkan malah menyebabkan trauma dan cedera yang cukup parah pada pekerjanya. Jadi akhirnya pun perusahaan harus mengeluarkan uang klaim ke pengadilan dengan jumlah sangat besar yaitu kurang lebih 6.000 dolar. Nah, ternyata diketahui bahwa Coca-Cola tidak menjalankan inspeksi terhadap pipa-pipanya secara rutin. Jadinya akhirnya setelah adanya insiden ini, Coca-Cola mereview ulang prosedur keselamatannya dan tentunya memberlakukan prosedur terkait keselamatan di tempat kerja yang lebih ketat lagi agar kejadian serupa tidak terulang.
Sekian pembahasan saya mengenai topik monitoring and controlling. Di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembahasan untuk materi ini. Semoga pembahasan tadi dapat membantu teman-teman semua dalam memahami topik ini secara lebih jelas lagi dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.